sebelumnya terima kasih kepada seluruh jajaran SKPD terkait dari dinas-dinas yang bermitra dengan Komisi E. Masalah anak saya yang pindah dari Kaltung mau pindah ke Jakarta. Terus saya kan udah ngurus surat pindah ke Kaltung, terus saya mau masukin ke SMP 22, Bu. Anak saya kan sekolahnya memang SMP, kelas 1 jadi naik kelas 2. Nah, sampai di SMP 22 itu, kenapa saya harus beli bangku? Itu maksudnya apa ya, Bu? SMP Negeri 22. Harus beli bangku. Itu gimana ya, Bu? Saya jadi bingung. SMP-nya di mana tuh? SMP 22 di Kota Batu. Bapak kan jadi catatan nih. Iya. Berarti yang jual kepala sekolahnya. Udah gitu 3 juta lagi dimintain. 3 juta. Sedangkan saya orang nggak mampu, Bu. Masa? Ya Allah. SMP 22 ya? Iya. Stasiun di kota. Jalan Batu. Sampai sekarang anak saya nggak sekolah, Bu. Udah 2 tahun. Perlu ditanya langsung Ibu ya? Rada. Sama kayak Fitri. Saya minta bantuannya deh. Tolong Bima. Iya. Nggak ada, sama sekali nggak ada. Babarengan masuk 3-4 orang sih kayaknya sih udah nggak tahan. Nah, masalah fisiknya nanti Pak Rio udah, ini persis di samping Pak Rio. Menjelaskan tadi yang soal musrembang, ternyata harus ada surat dari RW bersurat ke Kasudin Bina Marga biar lebih cepat gitu. Sebelumnya jembatan itu sudah diperbaiki, tapi hanya dicat, kalau nggak salah ya PRT ya. Nah, cuma memang kondisinya jembatan itu cukup kecil, dan memang kalau untuk beban yang di atas 1 kintal ada 1 ton yang nggak bisa, karena itu buat penyeberangan jalan. Nah, waktu itu dalam musrembang juga belum dimasukkan, tapi bisa menyusul melalui surat permohonan dari ketua RT yang ditujukan ke RW, kemudian langsung ditujukan ke Sudin. Dia sekolah di SMK YPP. Kalau misalkan ingin mendapatkan KJMU, tahun besok dia mau kuliah lagi, itu gimana caranya nantinya, Bu? TK itu bisa nanti ke sekolah langsung, karena 3 tahun masih 3 semester masih bisa. Terus Bima tambahan untuk yang SMK Strada, sebenarnya kemarin kasusnya di situ kenapa KJP-nya tidak cair semua, ternyata di situ adalah kelalaian operator. Kemarin kita udah tindak lanjut, ada berapa keluhan dari masyarakat, dari orang tua murid, semua rata-rata tidak keluar. Ternyata pas kita iniin P4O dan kita juga ternyata di sini kelalaian dengan operator tidak diinput, jadi semuanya tidak keluar. Kemarin kita udah panggil kepala sekolahnya, sudah di BAP ya. Jadi mungkin nanti gelombang berikutnya diinput lagi ya. Yang saya mau tanyakan di sini masalah BPJS, Pak, Bu ya. Jadi saya punya keluarga, ada beda kakak ya. BPJS belum terbayar, terus hutang piutang berlanjut terus itu. Bunganya itu gimana? Kalau kita mau urus ulang supaya pakai yang gratis, tapi harus bayar dulu, itu gimana solusinya, Bu, supaya bisa dipermudah gitu. Terima kasih. Saya kemarin ngajuin di rapat sama Dinas Kesehatan, Pak. Gimana orang yang terdampak COVID ini yang masih yang masih ada ngutang BPJS itu kita subsidi dari Pemprov DKI. Tapi jadi masih ada peraturan yang belum jelas. Apakah boleh Pemprov DKI membayarkan ke BPJS? Takutnya nanti jadi kesalahan prosedur. Dan jajaran beserta Pak RW yang waktu itu saya pernah ketemu Kasper ya waktu itu.
PLMK juga dan seluruh masyarakat yang berada di Jelambar Baru di RT. Apa yang lansia rutin diperiksa 1 bulan sekali, tapi gratis. Karena banyak juga lansia ketika periksa di Posbindu disuruh bayar 5.000, 10.000 pulang lagi, nggak mau bayar gitu. Sayang gitu kan, jadi pulang lagi. Saya tinggal di RT 14 RW 9. Sebelum saya menyampaikan keluhan saya ingin menceritakan kejadian 2 minggu lalu kepada adik ipar saya yang dimana sesak napas. Di adik ipar saya itu dibawa ke beberapa rumah sakit, ditolak dengan alasan rumah sakit rawat inap itu penuh. Dan saya menghubungi Ibu Ima, dan alhamdulillah adik ipar saya udah bisa berobat dengan baik dengan tindak lanjut Ibu Ima. Keluhan saya, Bu, ini kan adik ipar saya kan masih sesak napas, saya masih membutuhkan oksigen, Bu, kira-kira bisa nggak, Bu? Terima kasih, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak RW tadi, namun sebelumnya saya memperkenalkan diri, saya Budi dari RT 0606 Pakuwon, Jelambar Baru. Mungkin yang kami ingin usulkan, poin utama di Pakuwon itu ada 3 zona fasos maupun fasum. Salah satunya yang sekarang kita tempatin ini. Yang kedua di Taman Kelapa. Yang ketiga yang sedikit agak masalah karena ditinggal developer lalu bermasalah. Mungkin yang lebih singkat, mungkin Pak Lurah sudah mengetahui juga hal ini. Dan kita pernah koordinasi dengan Pak Camat juga, tapi sampai hari ini masih dalam keadaan vakum dan belum ada tindak lanjutnya. Saya mengusulkan, dan khususnya RW 09 pasti akan setuju warganya kalau dibuatkan satu RPTRA, diaktifkan. Karena kalau menunggu proses penyerahan dari developer ke Pemprov, sampai kapan ini berita selalu klasik seperti ini terus, nggak akan selesai-selesai. Maksud saya yang singkat dulu aja, misalnya lahan hijau mana di zonasinya saya udah lihat di kecamatan itu zonasinya hijau. Maka saya mengusulkan untuk ditindaklanjutin supaya berguna pemanfaatannya. Khusus Pakuwon, kita bisa masukin RPTRA. Ntar gimana caranya? Tapi saya harus cross check dulu ke wali kota, ya Pak. Ada 3 taman di sini. Jadi kan saya nggak mampu bayar SPP, jadi kayak saya nggak boleh ikut ulangan gitu. Sesuai aturan dari Dinas Pendidikan, mau sekolah, yang pasti sekolah swasta ya, kalau sekolah negeri kan sudah gratis semua. Sekolah swasta tidak boleh menahan anak tidak boleh ikut ujian. Biar saya sampaikan ke Pak Sudinnya, dia langsung ditelepon. Karena nggak boleh lagi orang belum SPP nggak boleh ikut ujian, tuh nggak boleh. Kecuali ketika nanti di ujung memang belum bayar juga, ijazahnya memang ditahan gitu. Tapi untuk ujian nggak boleh ditahan.